Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Perkenalkan, nama saya Pandu. Dalam kesempatan kali ini, Pandu akan bercerita tentang kisah keteladanan salah satu wali songo. Teman-teman, sudah hafal belum nama-nama wali songo? Alhamdulillah, bagi yang belum hafal, Pandu punya cara mudah menghafalkan nama-nama wali songo, yaitu dengan cara bernyanyi. Yuk kita bernyanyi bersama. 1, 2, 3. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel Raden Rahmat, Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin, Sunan Bonang Maulana Magdum, Sunan Derajat Raden Qasim, Sunan Kali Joko Raden Syahid, Sunan Muria Raden Umar, Sunan Kutus Ja'far Shadiq, Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Nah, mudah kan teman-teman? Dari ke-9 wali songo yang sudah kita nyanyikan tadi, Pandu akan bercerita tentang karomah Sunan Maulana Malik Ibrahim, atau disebut dengan sebutan Sunan Gresik. Teman-teman, penasaran kan dengan cerita tentang karomah Sunan Gresik? Simak yuk ceritanya. Pada suatu hari, Sunan Gresik bersama para santrinya mengembara di suatu tempat yang amat gersang. Dari kejauhan, rombongan Sunan Gresik melihat sekelompok orang yang sedang mengadakan upacara pengorbanan untuk meminta hujan. Dalam upacara tersebut, sang dukun telah menyiapkan sesajen dan juga seorang gadis kecil yang akan dikorbankan. Gadis kecil itu menangis dan meronta-ronta. Tolong, jangan korbankan aku. Lepaskan, lepaskan. Sunan Gresik lalu datang menghampirinya dan bertanya kepada sang dukun. Tuan, ada tontonan apa ini? Mengapa gadis kecil itu menangis? Sang dukun kemudian menjawab, "Hei kau, jangan banyak tanya. Kami ini sedang khusyuk berdoa, dan gadis kecil ini akan kami korbankan. Sudah sana, jangan ganggu." "Sebentar Tuan, mohon minta waktunya sebentar. Saya mau bertanya lagi. Mengapa gadis kecil itu dikorbankan? Apakah Tuan tidak merasa kasihan?" Sang dukun tetap khusyuk berdoa dan tidak menjawab pertanyaan Sunan Gresik. Tiba-tiba ada seorang kakek mendekat dan menjawab pertanyaan Sunan Gresik. "Jadi begini Tuan, sebenarnya kami tak tega. Namun kami terpaksa karena semua kelaparan sudah lama tak turun hujan. Dan kami harus meminta kepada Dewa Hujan dengan mengorbankan seorang gadis kecil." "Oh, begitu rupanya. Sebaiknya tidak usah seperti ini. Sudah ada berapa korbankah selama ini?" Sang kakek menjawab. "Sudah yang ketiga kalinya." "Lantas, apakah hujan sudah turun?" "Belum Tuan, hujan juga belum turun." "Baiklah, saya akan memohon kepada Tuhan saya agar diturunkan hujan." Sunan Gresik lalu menawarkan sebuah bantuan kepada sang dukun. "Bolehkah saya membantu mengatasi semua masalah ini?" Sang dukun tidak merespon penawaran Sunan Gresik. Karena tidak ada respon dari sang dukun, Sunan Gresik bersama para santrinya kemudian melaksanakan sholat istisqa atau sholat untuk meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi. Singkat cerita, setelah sholat istisqa dilaksanakan, tak berselang lama langit terlihat mendung, hujan turun dengan lebatnya. Akhirnya hati sang dukun pun luluh dan gadis kecil itu tidak jadi dikorbankan. Nah teman-teman, inilah sepenggal tentang karomah Sunan Gresik. Amanatnya adalah mari kita berusaha menjadi generasi Qurani dengan mengamalkan surat Al-Fatihah ayat 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika saya ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.